Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Retno Putri Juwita dari kelas Agribisnis A dengan NIM 200321110038. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai paper yang telah saya buat tentang isu pertanian, yakni tentang komoditas bawang merah di Kabupaten Probolinggo. Berikut sudah saya tampilkan. Di sini terdapat PPT-nya. Kita langsung saja. Latar belakang. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor di bidang ekonomi yang memiliki arti dan kedudukan penting dalam pembangunan nasional. Sektor ini berperan sebagai sumber penghasil bahan makan, sumber bahan baku bagi industri, mata pencarian sebagian besar penduduk, penghasil devisa negara dari ekspor komoditinya, bahkan berpengaruh besar terhadap stabilitas dan keamanan nasional. Kemudian, perkembangan produksi. Di sini saya akan sajikan dua tabel. Yang pertama yakni perkembangan produksi per ribu ton di 4 kabupaten terbesar di Jawa Timur. Yang kedua, yakni tabel mengenai produksi dan luas panen di Kabupaten Probolinggo. Sebenarnya, dalam penjabarannya sendiri, bawang merah merupakan salah satu komoditas sayuran unggulan yang sejak lama telah diusahakan oleh petani secara intensif. Komoditas ini juga merupakan sumber pendapatan dan kesempatan kerja yang memberikan kontribusi cukup tinggi terhadap perkembangan ekonomi wilayah. Karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi, maka pengusahaan budidaya bawang merah telah menyebar di hampir semua provinsi di Indonesia. Ini tabel pertamanya, yakni mengenai perkembangan produksi di 4 kabupaten terbesar di Jawa Timur. Sudah terlihat sendiri datanya ini dimulai dari tahun 2012 hingga 2014, yakni produksi dari Nganjuk, Probolinggo, Sampang, dan Pamekasan. Kemudian tabel keduanya, produksi dan luas panen di Kabupaten Probolinggo dari kurun waktu 2010 hingga 2014. Gambaran umum potensi daerah. Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu sentra penghasil tanaman bawang merah di Jawa Timur. Tanaman bawang merah menjadi salah satu tanaman hortikultura andalan Kabupaten Probolinggo. Hal ini ditunjukkan dengan nilai produksi tanaman bawang merah yang lebih besar jika dibandingkan dengan tanaman hortikultura lainnya, yaitu mencapai 40.234 ton pada tahun 2016, yakni menurut data dari Kabupaten Probolinggo dalam angka. Pada tahun 2017, tanaman bawang merah sangat bergantung dengan kondisi iklim. Kondisi iklim yang tidak menentu dapat memberikan dampak yang kurang baik terhadap produktivitas bawang merah. Kota Probolinggo sendiri dihadapkan pada berbagai kendala dan karakteristik, antara lain pola tanam yang bersifat musiman dan masih sangat tergantung pada faktor alam, terutama cuaca dan curah hujan. Yang kedua, perubahan harga yang sangat cepat dengan fluktuasi yang sangat tajam antar waktu. Yang ketiga, sifat bawang merah cepat busuk dan memiliki bobot tinggi dengan nilai yang relatif rendah. Yang keempat, produk dipasarkan dalam bentuk primer dan tidak dilakukan pengolahan sebelumnya. Bawang merah, varietas Probolinggo, tiron sawah dan biru pasir merupakan varietas yang dapat beradaptasi dengan baik di semua lingkungan uji dengan hasil yang stabil. Akan tetapi, bawang merah varietas Parman dan kuning digolongkan sebagai varietas yang tidak stabil dan beradaptasi baik di lingkungan yang produktif, yaitu di tanah sawah pada musim kemarau. Varietas biru sawah dan tiron pasir tergolong dapat beradaptasi khusus pada lingkungan yang kurang produktif. Varietas Bima merupakan varietas bawang merah yang sangat peka terhadap perubahan lingkungan, sehingga hasilnya tidak stabil di semua lingkungan. Berikut merupakan foto kegiatan pasar bawang merah di Kabupaten Probolinggo. Nah, di sini saya akan menampilkan cuplikan video penggunaan salah satu produk untuk tanaman bawang, yang tentunya hal ini juga sangat berperan penting terhadap pertumbuhan bawang itu sendiri. Mari simak bersama-sama ya.
Nama saya Bapak Bahrudin dan alamat saya Watuku Dringu, Probolinggo. Nama saya Bapak Junaidi, alamat Watuku, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo. Luas lahan 1 hektar. 1 hektar kurang seberapa? Kurang seperempat ya. Ya. Berarti 7.500 meter persegi. Iya, iya. Kemudian jenis bawangnya apa, Pak? Jenis bawang yang ini tunggal, yang timur ini tunggal, satu harmonik dan dasa. Ini luas lahan 1 hektar kurang seperempat ini Bapak menghabiskan nasa berapa, Pak? Menghabiskan nasa 10. Kemudian harmoniknya Harmoniknya 9. 9. Selain produk nasa, Bapak menggunakan pupuk apa saja, Pak? Ini pupuk urea dengan ZA. ZA ya. Ya. Untuk Kalau pakai MPK ini tentunya lebih besar. lebih besar ya. Ini tidak pakai KCL, tidak pakai MPK. NPK. Lalu, untuk luasan 1 hektar kurang seperempat ini menghabiskan berapa, Pak? Semua 1 kintal. Semua 1 kintal ya. Ya, kalau sebelumnya pakai pupuk daun yang lain, tidak seperti ini besarnya. Setelah pakai nasa ini, umurnya lebih pendek dan buahnya lebih besar. Lebih besar ya. Ya. Kemudian pertumbuhan tanamannya gimana, Pak? Perkembangnya ya baik, Lebih cepat ya, Pak ya? lebih cepat Oke. dan daunnya kencang. Daunnya kencang ya. Daunnya kencang. Daunnya kencang. Kalau tidak pakai nasa, tahun yang kemarin saya pakai perangsang yang lain, umurnya 72. 72. Ya, Nah, ini 72. pakai nasa ini Pakai nasa, yang ini umurnya 64. 64 Ya. sudah dipanen ya, Pak? Sudah dipanen. Dulu sebelum menggunakan nasa dapat berapa ton, Pak? Dapat 4 ton. 4 ton. Ya. Kemudian setelah menggunakan nasa, dilihat dari buahnya ini Menggunakan nasa mendapat 11 ton. 11 ton ya. Ya. Pada umur 20 hari ini diserang ulat. Diserang ulat ini semuanya habis. Umur 25. Lalu dipetik. Dipetik daunnya ini. Setelah semua habis dipetik, lalu kemarinnya langsung diobat dengan nasa. Nasa dosisnya Ya. berapa, Pak? Dosisnya 3 tutup nasa, 1 tutup hormonik. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.